Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi azmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini yaitu 3 peristiwa besar Rabiul Awal. Yang pertama, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Maulid Daulah Islami. Dan yang ketiga, Maulid Khilafah. Biasanya pada bulan Rabiul Awal, kaum muslimin memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu hanya satu dari 3 peristiwa besar yang terjadi tanggal 12 Rabiul Awal. Ketiga peristiwa tersebut adalah yang pertama, hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yakni berdirinya Daulah Islamiyah. Yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berdirinya Khilafah Islamiyah Rasyidah, yang ringkasnya 12 Rabiul Awal adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Daulah Islamiyah, dan Maulid Khilafah Rasyidah. Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di Makkah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak diiringi dengan berbagai keajaiban. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran seseorang yang kelak mempunyai banyak keistimewaan di dunia dan di akhirat dalam segala aspeknya. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah beliau memegang 2 kedudukan sekaligus, yakni sebagai nabi sekaligus sebagai kepala negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kedudukan kenabian atau kerasulan, dan pada waktu yang sama memegang kedudukan kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Tugas kenabian ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tugas kepemimpinan negara ini tak berakhir sampai di situ, melainkan dilanjutkan oleh khalifah sebagai kepala negara khilafah sepeninggalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram memang ditetapkan sebagai awal perhitungan tahun Hijriah, tapi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak terjadi pada bulan Muharram, melainkan pada bulan Rabiul Awal. Beliau mulai berhijrah meninggalkan Gua Sur malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Lalu berdiam di sana selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya memasuki Madinah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Dengan demikian, tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini menandai berdirinya Daulah Islamiyah, Qiyam ad-Daulah al-Islamiyah. Sebelum hijrah, terjadi peristiwa Baiat Aqabah II di Makkah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suku Aus dan suku Khazraj dari Madinah. Baiat ini sesungguhnya adalah akad pendirian Daulah Islamiyah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suku Aus dan suku Khazraj. Jadi dengan baiat tersebut secara hukum de jure, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kepala negara di Madinah. Namun secara de facto, kepemimpinan ini baru efektif
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bukan karena beliau takut akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Namun alasan sesungguhnya adalah karena di Madinah terdapat kesiapan masyarakat untuk menegakkan daulah Islamiyah dan mendukung dakwah Islam yang diemban bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pertanda lahirnya negara khilafah Islam Rasyidah, sebab pada hari yang sama bahkan sebelum jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, umat Islam telah membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu duha, hari Senin, sementara Abu Bakar Siddiq dibaiat sebagai khalifah hari Senin itu juga. Selasa pagi Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin di sebuah masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri baru dimakamkan pada pertengahan malam pada malam Rabu. Walhasil pada bulan Rabiul Awal telah terjadi 3 peristiwa besar, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Daulah Islamiyah, dan Maulid Khilafah Rasyidah. Ketiganya wajib kita pahami dan kita jadikan sebagai sumber semangat di masa sekarang untuk berjuang menegakkan kembali khilafah. Sebab khilafah inilah yang dirintis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai daulah Islamiyah. Lalu dilanjutkan oleh para Khalafaur Rasyidin sebagai Khalifah Rasyidah. Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khalafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku, hari Tirmizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.